What happens to the Fabiansi? Okay, what else? That's right.
kamu discuss with your friends ya, kelompok kamu, apakah pernyataan ini sudah benar atau belum berdasarkan teks yang akan saya bagikan. Oke, ya, can you please help me? Aku cek dulu. Yeah. Okay, you can use your
dangerous sama sisi bahwa cellphone itu tidak dangerous. Kemudian ada lagi dari kelompok mana lagi? Yang lainnya? How about this part? Gimana dengan part yang ini? Apa yang disampaikan si penulis? Ya. Apa? Yang harus dilakukan dan dilakukan. Berarti si penulis memberikan apa dia? Saran atau tips ya. Apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, if you see the content of the text, kalau kita lihat konten dari teks ini, si penulis memberikan langkah-langkah ataupun tips apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan if you use cellphone, kalau kamu menggunakan cellphone. Nah, ternyata kalau kita kaitkan dengan jenis teks tersebut masuk ke dalam jenis procedure text ya. Karena procedure text itu dia menjelaskan langkah-langkah atau apa yang harus dilakukan, bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, ini match dengan jenis procedure text. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Kita sampai 10 banget ya.
A, B, C, D, E. Itu kamu bisa dicoba. Langkahnya adalah pertama, silakan nanti baca question yang saya tampilkan. Kemudian jawab secara individu. Oke? Make sure kamu mengerjakan sendiri. Kalau perlu tutupin pas nulisnya. Jangan sampai sebelah kamu, depan kamu, belakang kamu melihat. Oke? Do you understand? Yes. Pertanyaannya masih berdasarkan teks. Jadi teksnya boleh disimpan di tengah-tengah. Kamunya melingkar. Kamunya saling melingkar berhadapan. Biar sama-sama bisa melihat teksnya. Tapi ketika nulis jawaban jangan sampai beda kamunya. Oke? Sudah bisa dipahami first step? Nah, langkah selanjutnya adalah secara bersamaan tunjukin jawaban kalian masing-masing ke dalam kelompoknya. Oke? Nah, di situ nanti bisa dilihat kalau ada persamaan berarti udah fix jawabannya itu. Kalau ada perbedaan bisa dicari tahu kelompok kamu mau melaporkan jawabannya apa ke saya. Oke? Do you understand? Nanti kalau udah selesai, waktunya udah habis, masing-masing kelompok melaporkan jawabannya ke saya. Nomor 1, apa, 2, dan seterusnya. Kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan seterusnya. Oke? Do you understand? Oke, are you ready? Waktu untuk menjawab soalnya saya hitung 1 menit 30 detik ya. Oke, kita mulai ya. Waktu untuk menjawab soal secara individunya adalah 1 menit 30 detik. Ditunjukkan, lalu diskusinya itu saya kasih waktu 1 menit. Oke, the first question, number 1. Oh, untuk yang ini saya kasih waktu 1 menit aja. Baca nggak yang belakang? Waktunya habis, semua yang sudah duduk silakan tulis dulu jawabannya. Tulis jawabannya. Yang 5 ya. 1 hurufnya aja. 1 hurufnya aja, hurufnya aja. 2 3 4 5. Tunjukkan ke kelompoknya. Individu nggak boleh dirubah ya. Jawaban individu nggak boleh dirubah. Nah, sekarang saya kasih waktu 1 menit untuk mendiskusikan ulang jawaban yang paling tepat yang mana. Kalau udah beda berarti cari jawabannya apa. Kalau nggak udah sama semua, dicek ulang. Udah benar semua jawabannya atau belum. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Tidak ada yang pakai HP ya. Iya, diskusi ulang jawaban. Ini kan udah jawab semua jawabannya benar-benar kan. Tadi jawabannya apa? Kemudian diskusi ulang. Saya jawab bersama. Kalau udah nanti saya bilang semuanya harus perwakilan ini. Udah habis? Oke, silakan perwakilan kelompok satu orang meneruskan jawabannya maupun masing-masing ya. Silakan. Oke.
radiasi dari cellphone lebih kuat daripada power line. Oke, kalau kita lihat di dalam teksnya ada di number 5. Ini ya. Radiation produced, radiasi yang dihasilkan dari power lines dari sel much more energy daripada yang datang dari cellphone. It means artinya cellphone radiation is bigger than jawaban yang bentuknya adalah jadi dibalik ya. Nah ini adalah jenis pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan diferensial. Jadi ketika ada informasi kita baca, kita simpulkan. Pernyataannya mau dibalik bolak-balik seperti apapun, kalau kita udah dapat informasinya sama itu. Oke. It's okay kalau jawabannya belum tepat, gak masalah sama sekali, kita masih belajar ya. Oke, nanti nextnya bisa diaplikasikan lagi seperti itu. When you have to answer some questions, yang ketika harus jawab pertanyaan bahasa Inggris, tolong coba dulu, dibaca dulu, oke? Oke, before I close this meeting, sebelum saya tutup ya, I have questions, saya punya pertanyaan. According to you, menurut kalian, which question is the easiest? Satu atau dua pertanyaan mana yang paling mudah? Mulainya siapa ya? Kayaknya ini nih yang lagi pegang handphone. Menurut kamu soal mana yang paling gampang? Which one is easiest? Number one. Why do you think so? Karena jawabannya langsung ada di dalam teks. Oke, terakhir how about berarti yang nomor 2 itu lebih sulit ya. Karena itu tadi jenis pertanyaan diferensial. Kita harus tahu dulu ya informasinya apa, baru kita bisa menyimpulkan. Oke, terakhir, what will you do for what is it? Untuk mengatasi tadi, kalau memilih soal yang lebih susah, yang susah kayak tadi, what will you do for the next? Oke, saya dengar ada yang bilang mau baca ulang, ada yang lebih teliti lagi, ada yang lebih memahami lagi. Oke, can you tell me the detailed steps, langkah-langkah yang paling detail untuk mengatasi kalau nemuin soal yang susah kayak gini, harus menyimpulkan satu informasi, apa yang akan kamu lakukan? Semuanya Chal, siapa yang mau ngobrol? Putri? Put, kan tadi kata kamu setuju nggak soal yang paling susah itu soal yang nomor 2. Kenapa itu yang paling susah? Oke, karena itu benar-benar harus kita bisa memahami isi informasinya. Ada kesulitan? Ada. Apa? Oke, ada hitungannya gini. Oke, apa yang akan kamu lakukan kalau temuin soal yang susah kayak gitu lagi? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya dengar suara-suaranya mau cek ulang, kemudian benar-benar dipastikan lagi, ngecek dengan each option ya, cek dengan setiap optionnya itu dicek ulang, ini udah sesuai atau belum, kemudian eliminasi mana yang lebih memungkinkan jawabannya sama. Ada yang lebih kesulitan karena nggak tahu artinya? Ada. Oke, karena yang paling jelas saya melihat mengangguk adalah boleh di-share what will you do next, apa yang akan kamu lakukan next ketika kamu nemuin kesulitan kayak gitu tadi, nggak tahu. Tadi ada
ulang